Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh dipimpin untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan lewat renungan singkat pada hari ini. Tema renungan kita berbicara tentang ketidaksetiaan membawa petaka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah merasakan yang namanya godaan. Baik itu godaan untuk berkompromi atau mungkin berpaling dari jalan yang benar. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya sebuah tekanan atau rasa kecewa yang besar, atau juga bisa terjadi karena adanya ketidakpastian, bahkan keinginan-keinginan yang menguntungkan diri kita sendiri. Namun, jika kita melihat di dalam Alkitab kita pada Keluaran 32 ayatnya yang ke-7 hingga ke-8, di sana sebenarnya kita diingatkan akan sebuah peringatan dan juga konsekuensi yang bisa saja kita terima jika kita tidak setia di dalam jalannya Tuhan. Di dalam ayat-ayat itu, kita dapat melihat bahwa bangsa Israel yang sebelumnya memperoleh keselamatan dari Tuhan, tiba-tiba mereka memilih untuk menyembah berhala emas. Nah, mereka itu melupakan yang namanya janji Tuhan. Mereka bahkan tidak mengindahkan perintah Tuhan atas kehidupan mereka. Dan sebagai akibatnya atau konsekuensinya, maka Allah menjadi murka dan Allah memberi kehancuran kepada mereka. Nah, melalui hal ini kita bisa melihat bahwa ketidaksetiaan itu bukanlah sesuatu hal yang sepele. Tindakan kita yang berpaling dari Tuhan bisa saja membawa kita kepada kehancuran atau petaka. Jadi, ini terjadi bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hubungan kita, selalu setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Namun sebelum kita berbicara dengan lebih dalam dan lebih lanjut mengenai hal ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan hati kita bersehati di dalam doa. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat dan juga pengertian, supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus tertanam di dalam hati kami dan selalu mengingatkan kami untuk selalu setia kepadamu. Dan kami juga memohon Tuhan untuk kelayakan, supaya Tuhan boleh melayakkan kami dan mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Jika sekiranya Tuhan sepanjang hari ini ada hal-hal yang mungkin kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih untuk membuka Alkitab kita pada kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-7 hingga ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membacanya tetapi juga merenungkannya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari hal-hal ini? Pertama, pada kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-7 hingga ke-8 tadi, kita di sana diperlihatkan akan bagaimana bangsa Israel yang diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Tapi sayangnya mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka menunggu Musa yang lama di Gunung Sinai. Mereka memiliki kesabaran yang sangat-sangat tipis. Sehingga
Di dalam ketidaksabaran mereka, akhirnya mereka memilih untuk menyembah patung anak lembu emas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih bisa melihat tentang betapa mudahnya bangsa Israel ini berbalik dari jalan Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan kepada mereka hanya karena ketidaksabaran yang mereka miliki dan juga keraguan-raguan. Ketidaksetiaan ini bukanlah hal yang sepele, bukanlah sesuatu hal yang ringan atau bisa dianggap remeh. Tapi ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap Tuhan yang telah menolong mereka dengan kasih-Nya yang begitu besar. Mereka tidak memilih untuk menunggu dengan penuh iman, tetapi mereka memilih jalan mereka sendiri. Mereka memilih apa yang bisa mereka lihat, apa yang bisa mereka sentuh, meskipun itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa jika kita berlaku tidak setia, kita juga bisa membuahkan petaka untuk diri kita sendiri. Ketika kita lebih mengandalkan kepada hal-hal yang lebih bisa kita lihat, hal-hal fisik atau hal-hal duniawi untuk kepentingan diri kita sendiri, kita bisa saja kehilangan rasa damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu bisa sangat merusak hubungan kita dengan Allah. Nah, kenapa ketidaksetiaan itu bisa membawa kita kepada kerusakan? Karena ketika kita memilih untuk menjauh dari Tuhan, meski itu sedikit saja, kita sudah mulai bisa merasakan dampaknya. Kita bisa saja terjebak di dalam kebingungan. Kita bisa saja merasakan sebuah kekosongan, atau mungkin kita bisa merasakan jauh terasing dari Tuhan. Nah, bangsa Israel yang baru saja diselamatkan oleh Tuhan pun jatuh oleh karena ketidaksetiaan mereka. Nah, demikian juga kita yang adalah manusia biasa, masih bergelut dengan dosa, sangat rentan sekali untuk jatuh. Sehingga kita perlu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan, bukan kepada hal yang kelihatan. Karena jika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan tergoda untuk mengandalkan apa yang tampaknya nyata di depan mata kita. Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepadanya, meskipun kita tidak bisa selalu melihat atau mengerti akan rencana Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang setia dan selalu hadir meski kita tidak bisa melihatnya atau tidak bisa merasakannya, tetapi kehadirannya selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek atau hal-hal yang kita kerjakan. Ketidaksetiaan ini memang membawa kita kepada dampak atau akibat yang serius, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih harus selalu mengingat bahwa Tuhan itu sangat teramat baik. Tuhan tetap membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Jadi, selama kita hidup, marilah kita belajar untuk tetap setia. Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya di dalam kesetiaan kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur karena firman-Mu boleh membukakan pikiran dan hati kami serta membukakan mata kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lebih lagi hidup setia kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, menolong kami ya Tuhan, untuk kami selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Kami mau belajar untuk menunggu dan melihat kepada rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh dan kami tidak terjerat Tuhan di dalam dosa-dosa duniawi yang bisa saja menghancurkan akan hubungan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.